Ekstremisme dapat didefinisikan sebagai keyakinan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang diyakini dan disepakati bersama dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mencapai sebuah tujuan. Ekstremisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ekstremisme politik, yaitu keyakinan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi seperti totalitarisme, fasisme, atau komunisme. Ekstremisme agama, yaitu keyakinan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan pluralisme seperti radikalisme, fundamentalisme, atau terorisme. Selanjutnya, ekstremisme sosial, yaitu keyakinan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan seperti supremasi kulit putih, seksisme, atau homofobia. Ekstremisme dapat menimbulkan berbagai dampak negatif termasuk kekerasan dan konflik, disintegrasi sosial, pembatasan hak asasi manusia, gangguan terhadap pembangunan. Pencegahan dan pembangunan ekstremisme merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralisme, pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kapitalis masyarakat dalam menghadapi ekstremisme, penegakan hukum untuk menindak pelaku ekstremisme. Di Indonesia, ekstremisme beragam merupakan salah satu bentuk ekstremisme yang paling menonjol. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kesediaan bahan-bahan propaganda ekstremisme di internet dan media sosial. 2. Pengaruh kelompok-kelompok ekstremisme yang beroperasi di luar negeri. Yang ketiga, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan meningkatkan ekstremisme beragam, termasuk Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme beragam di Indonesia. Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam konteks sosial dan politik, radikalisme dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan politik yang ada dengan cara kekerasan. Sementara itu, dalam konteks keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai gerakan yang berusaha menerapkan pemahaman keagamaan secara literal dan ekstern, sehingga menimbulkan sikap eksklusi dan intoleran terhadap kelompok lain. Secara umum, radikalisme dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang menginginkan perubahan secara drastis baik dalam tatanan sosial, politik, maupun keagamaan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan sistem struktur maupun nilai-nilai yang ada. Dalam mencapai tujuan, radikalisme seringkali menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrem. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari radikalisme. Yang pertama yaitu keinginan untuk mengubah tatanan yang ada secara drastis, penerapan cara-cara kekerasan atau ekstrem, sikap eksklusif dan intoleran terhadap kelompok lain, menggunakan doktrin atau ideologi untuk
membenarkan tindakan kekerasan. Radikalisme dapat menjadi ancaman bagi keutuhan dan keamanan suatu bangsa. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian dan ciri-ciri radikalisme agar dapat mencegahnya. Dan ada juga beberapa upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang radikalisme, mengembangkan sikap toleransi dan inklusivitas, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan radikalisme dapat dicegah dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan damai dan harmoni. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menerima atau menghargai adanya perbedaan. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, yaitu sikap atau perilaku yang membeda-bedakan orang berdasarkan ras atau etnisnya. Yang kedua adalah seksisme, sikap atau perilaku yang membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya. Yang selanjutnya ada diskriminasi agama, sikap atau perilaku yang membeda-bedakan orang berdasarkan agamanya. Selanjutnya ada diskriminasi seksual, sikap atau perilaku yang membeda-bedakan orang berdasarkan orientasi seksualnya. Diskriminasi disabilitas, sikap atau perilaku yang membeda-bedakan orang berdasarkan disabilitasnya. Intoleransi dapat berdampak negatif bagi masyarakat, seperti menyebabkan konflik dan kekerasan. Intoleransi dapat memicu konflik dan kekerasan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Menghambat pembangunan. Intoleransi dapat menghambat pembangunan karena menghalangi kerjasama dan kolaborasi antar kelompok. Mengancam hak asasi manusia. Intoleransi dapat melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat. Pemikiran intoleransi adalah akar dari perilaku intoleransi. Pemikiran intoleransi dapat memicu dari berbagai faktor seperti pemahaman yang keliru tentang perbedaan. Orang yang tidak memahami perbedaan antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat dengan mudah memandang kelompok lain sebagai ancaman. Pendidikan yang tidak memadai dapat menyebabkan orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Media yang menyebarkan kebencian dapat memperburuk persepsi negatif terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Intoleransi dapat dicegah dengan berbagai cara seperti pendidikan yang berkualitas dapat membantu orang-orang memahami perbedaan dan pentingnya toleransi. Sosialisasi yang tepat dapat membantu orang belajar untuk menghargai perbedaan. Media yang bertanggung jawab. Media harus menghindari penyebaran kebencian dan diskriminasi. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang tinggi. Oleh karena itu, toleransi adalah nilai yang sangat penting untuk kita jaga. Toleransi dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir itu ada terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suatu teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masalah dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.
Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Bahaya dari terorisme dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bahaya langsung dan bahaya tidak langsung. Yang pertama yaitu bahaya langsung dari terorisme adalah terjadinya korban jiwa dan kerusakan harta benda. Aksi terorisme seringkali menimbulkan korban jiwa yang besar, baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan. Selain itu, aksi terorisme juga dapat menimbulkan kerusakan harta benda yang besar seperti gedung, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua ada bahaya tidak langsung dari terorisme adalah terjadinya ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Aksi terorisme dapat menimbulkan ketakutan dan ancaman masyarakat sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat pembangunan. Selain itu, aksi terorisme juga dapat merusak citra atau negara yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, secara umum, bahaya dari terorisme dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu kematian dan luka-luka, kerusakan harta benda, ketakutan dan kecemasan, gangguan aktivitas sehari-hari, hambatan pembangunan, rusaknya citra negara, perpecahan di masyarakat. Bahaya terorisme tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang menjadi target serangan, tetapi juga oleh seluruh dunia. Aksi terorisme dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia, serta dapat menghambat pembangunan global. Nah, untuk mencegah dan menanggulangi terorisme diperlakukan kerjasama dan upaya dari semua pihak, baik pemerintahan, masyarakat, maupun organisasi internal. Pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan dan penegak hukum, serta melakukan upaya pencegahan dan beradikalisasi. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan bahaya terorisme, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan. Organisasi internasional perlu bekerjasama dalam memerangi terorisme secara global. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Yang pertama yaitu pemerintah memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum, melakukan upaya pencegahan dan deradikalisasi, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dan selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan bahaya terorisme. Selanjutnya peran aktif dalam upaya pencegahan terorisme. Organisasi internasional bekerja sama dalam memerangi terorisme secara global. Dengan kerjasama dan upaya yang serius dari semua pihak yang kita harapkan, bahaya terorisme dapat meminimalkan di dunia dapat hidup dalam damai dan aman.